Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Azizah, NIM B100210311, manajemen kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yaitu LKPWN 3. Sebelumnya, apa sih proyek warga negara itu? Proyek warganegaraan adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pada proyek warga negara. Langkah pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas di sini adalah penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos di beberapa daerah. Langkah yang kedua, menjelaskan relevansi topik dengan bidang studi. Relevansi topik dengan bidang studi manajemen, yaitu topik ini menjelaskan tentang ketidaktepatan penerimaan bantuan sosial sehingga menjadikan perekonomian pada masyarakat kecil semakin menurun. Langkah yang ketiga, menjelaskan relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Relevansinya dengan mata kuliah Pancasila yaitu berkaitan dengan sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti berkaitan dengan topik yaitu harus adil dalam pemberian bantuan sosial, agar bantuan sosial bisa diberikan secara merata tanpa adanya penyalahgunaan yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun. Langkah yang keempat, mencari referensi atau informasi. Mencari referensi atau informasi dari beberapa media, diantaranya dari artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, mengumpulkan referensi atau informasi yang sudah diperoleh. Mengumpulkan referensi atau informasi berguna untuk mengenali secara mendalam tentang topik yang akan dibahas. Yang pertama, dari artikel jurnal. Bantuan sosial atau bansos COVID-19 sudah digulirkan sejak pandemi melanda. Faktanya, di lapangan temuan kebocoran, kecurangan, hingga praktik korupsi bansos masih saja ada. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Kementerian Sosial atau Kemensos memperbaiki data penerimaan bansos. KPK juga mendesak Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerimaan bansos berpaku pada keakuratan perbaikan data tersebut. KPK mendorong Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data bersama Pemda dan memadamkan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI atau Polri. KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan 3 sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi. Selain itu, KPK juga menekankan pada akurasi data penerimaan bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda sehingga update oleh Pemda mendesak segera dilakukan. KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian atau lembaga penyelenggara bansos lainnya. 2. Media online. Kementerian Sosial memperingatkan siapapun yang menyalahgunakan bantuan sosial atau bansos akan mendapat tindakan yang tegas. Kepala Biro Humas Kemensos Hasyim mengatakan, masyarakat menerima manfaat harus sesuai menerima haknya, dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan liar. Hasyim menegaskan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bansos untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan penerima manfaat. Untuk memastikan bansos tidak disunat saat penyaluran, Kemensos intensif melakukan pengecekan di lapangan. Kemensos bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam pengawasan penyaluran bansos.
Selain itu, Kemensos juga menguatkan partisipasi aktif komponen masyarakat dalam pengawasan penyaluran bansos. Kemudian, Kemensos juga meningkatkan transparansi penyaluran bansos dengan membuka akses informasi dan komunikasi melalui kanal-kanal aduan masyarakat. Dia menjelaskan, data penerima manfaat merupakan salah satu faktor untuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penyaluran bansos. 3. Peraturan perundang-undangan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Pasal 17 ayat 1 Permensos 1 tahun 2019 menyebutkan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT-PFM dan OTM Kementerian Sosial. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah menegaskan, setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 50 juta. Selain itu, terhadap segala bentuk penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2011. Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh koperasi, dijatuhi pidana denda maksimal 750 juta. Langkah yang keenam adalah pembuatan produk. Dalam tahap ini, saya akan membuat produk berupa video presentasi yang bertopik penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos di beberapa daerah. Video ini akan diunggah di laman YouTube. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.